sebagai tim auditor dan kami sebagai tim auditi. Selamat menyaksikan. Dalam melakukan proses audit internal membutuhkan pihak auditor dan auditi. Di sini saya akan membahas pengertian auditor. Auditor adalah seseorang yang melakukan audit pada beragam jenis laporan yang berhubungan dengan keuangan dalam suatu entitas, baik itu organisasi, lembaga, perusahaan, ataupun instansi pemerintahan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tugas daripada auditor. Yang pertama, auditor harus mengumpulkan informasi awal terkait auditi. Yang kedua, auditor meninjau dokumen dan persyaratan lain yang berhubungan dengan auditi. Yang ketiga, auditor merancang program audit serta membuat jadwal tahunannya dengan rinci. Yang keempat, auditor melakukan pemeriksaan ulang laporan keuangan. Yang kelima, auditor melakukan pengumpulan informasi serta melakukan analisis bukti yang relevan. Yang keenam, auditor membuat laporan. Dan yang terakhir, auditor melakukan pemantauan. Selanjutnya adalah, apa itu yang dimaksud dengan auditi? Auditi adalah entitas atau organisasi yang sedang menjalani proses pemeriksaan atau audit. Jadi, auditi adalah pihak yang menjadi fokus dari pemeriksaan, dan auditor akan mengevaluasi kepatuhan, efektivitas, atau aspek lain dari entitas tersebut. Selanjutnya adalah tugas auditi. Tugas auditi itu ada 5. Yang pertama yaitu memberikan informasi yang diperlukan kepada auditor dan menyediakan fasilitas yang diperlukan. Tugas auditi yang kedua yaitu menjawab pertanyaan dari auditor untuk membantu auditor melakukan audit yang efektif. Yang ketiga yaitu menjalankan operasional perusahaan organisasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang keempat, menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh auditor untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi dan keuangan organisasi. Dan yang terakhir yaitu bekerja sama dengan auditor untuk memastikan bahwa proses audit berjalan lancar dan hasil audit dapat diterima oleh pihak yang berkepentingan. Baik, hari ini kita akan mengaudit PT Perusahaan Bank Sentral Asia. Langsung sana nanti Cika akan mengaudit Esapa di nomor 27, kalau Rami nanti di nomor 16, Esapa 16. Kita langsung ke PT Bank Sentral. Selamat siang. Kami dari auditor ingin mengaudit perusahaan PT Bank Sentral Asia. Perkenalkan, nama saya Lidi Ami. Nama saya Cika Yasmin. Salaman dulu, kita berkawan. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Perkenalkan juga nama kalian jadi belum ini. Nama saya sebagai ketua. Saya Triani Saldiani sebagai manajer keuangan. Saya diperiksa kami sebagai staf. Baik, tujuan kami di sini kami ingin mengaudit perusahaan PT Bank Sentral Asia karena masih ada dokumen yang belum lengkap. Jadi kami ingin meminta kelengkapan dokumen dari audit PT Bank Sentral Asianya. PT Bank audit PT Bank Sentral Asia apakah bersedia? Ini kelengkapan dokumennya. Di sini saya akan bertanya tentang SAP nomor 27. Di
sini saya akan bertanya berdasarkan SK nomor 27 tentang pengakuan properti investasi. Apakah jumlah uang yang diterima sesuai dengan laporan di perusahaan? Ya, sesuai. Boleh kami cek dulu ya. Lalu saya akan bertanya tentang SK 27 juga tentang nilai wajar aktiva nangkas yang diterima. Apakah sesuai dengan yang diterima di dalam laporan keuangan ini? Sesuai. Oke, kami nanti di PSAK nomor 16 pada 27 menyatakan 73 menyatakan Baik, saya akan bertanya kan di sini sesuai di sini itu SK nomor 16 ayat 73 menyatakan laporan keuangan harus mengungkapkan untuk setiap kelas aset tetap sebagai dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tetap deposito, metode penyusutan yang digunakan, manfaat atau cara penyusutan yang digunakan, jumlah tercatat deposito dan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal mencatat periode. Itu apakah ada dokumen yang pendukungnya? enggak ada. Kami harus menerima dulu dokumennya supaya kami bisa melengkapi apa yang kami cari di audit. Makanya ini tujuan kami buat mengaudit kalian karena masih banyak dokumen-dokumen yang belum lengkap kan. Kami sedikit di dokumen kami itu auditor untuk membantu kami dalam menyusun dokumen itu biasanya supaya kami bisa benar-benar juga bisa paham gitu. Mungkin bisa diperiksa ulang di catatan laporan keuangannya. Kami bisa perlu laporan keuangan kan dari satu orang ya dia boleh diperiksa seperti itu. Jadi setelah kami periksa laporan keuangan kalian, di sini dinyatakan laporan keuangan kalian ini belum tercatat nih ya. Yang tadi kami cari kayak metode penyusunan yang kalian gunakan atau manfaat tarif penyusunan yang kalian gunakan juga di sini belum tercatat di laporan keuangannya. Mungkin dari audit boleh diperiksa lagi agar melengkapi dokumennya supaya kami tidak susah mencari dokumen apa yang kami cari. Dokumen catatan laporan keuangan kalian di sini belum tertera dasar pengukuran jumlah untuk menentukan tercatatnya bruto kalian di sini belum lengkap. Terus metode penyusunan yang kalian gunain juga belum tahu. Kalian menggunakan metode penyusunan apa di dalam catatan laporan keuangan kalian? Kami menggunakan dua metode. Ya, metode apa itu? Metode indirect dan yang di daerah itu khas. Kami bisa namanya juga ada
Kami periksa di arus kas. Boleh. Kami lanjut di PSAK nomor 46 di paragraf 14. Di sini menyatakan di paragraf 13 menyatakan jumlah pajak ini yang belum dibayar harus diakui sebagai kewajiban apabila jumlah pajak yang belum dibayar untuk periode perkenalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka selisihnya diakui sebagai aktifal. Ini benar sudah dinyatakan oleh audit atau belum? Untuk pengakuan pajak sudah diaudit, sudah diakui. Apakah sudah sesuai dengan SOP tertentu? Sudah. Untuk dokumennya sudah apa? Sudah. Baik. Kita lanjut ya di SAK nomor 2 paragraf 44. Di sini menyatakan bahwa entitas menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada realitas yang timbul dari aktivitas perdanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non kas. Apakah entitas bagian laporan arus kasnya sudah menyediakan pengungkapannya? Iya, boleh dilengkapi. Ini kan boleh lihat juga. Untuk pencatatan jurnalnya apakah sudah dilengkapi juga? Sudah ya. Boleh kami terima. Baik, kami sudah menerima semua dokumen-dokumen yang ingin kami lengkapi sebagai auditor. Jadi kami menyimpulkan masih ada, kayak tadi masih ada beberapa dokumen yang belum auditor dari bank auditi dari Bank Sentral Asia yang belum lengkap. Nanti mohon dilengkapi agar kami juga mempermudah pekerjaan kami kan. Terus